Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada tingkatan mengenal Allah menurut Imam Ar-Rifai. Imam Ar-Rifai membagi 3 tingkatan untuk mengenal Allah. Menurut Imam Ar-Rifai di dalam karyanya Halatu Ahli Al-Hakikati Ma'allahi Ta'ala juz 1 halaman 18 menjelaskan tentang 3 tingkatan mengenal Allah. Imam Ar-Rifai menyatakan bahwa wahai para pemimpin, ketahuilah bahwasanya para ulama ahli ma'rifat itu terdiri dari berbagai macam golongan atau kalangan. Metodenya berbeda-beda, tingkatannya bermacam-macam, modelnya berbeda-beda, dan kedudukannya bermacam-macam. Sebagian orang mengenal Allah yaitu melalui sifat kudrat, kekuasaan Allah, sehingga mereka menjadi orang yang takut kepada Allah. Ada yang mengenal Allah melalui sifat al-fadlu, keutamaan Allah, sehingga mereka selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan ada yang mengenal Allah melalui muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga keyakinan mereka menjadi kokoh dan kuat. Dan sebagian orang mengenal Allah melalui sifat al-adimah, keagungan Allah, sehingga mereka bertambah takut kepada Allah. Ada yang mengenal Allah melalui sifat al-kifayah, Allah yang mencukupi kebutuhan hambanya, sehingga mereka selalu merasa hina di sisi Allah. Dan ada yang mengenal Allah melalui sifat al-fardaniyah, Maha Esanya Allah, sehingga mereka meyakini atas segala pilihan dan ketentuan Allah. Dari penjelasan itu tersebut, kita dapat mengetahui bahwa banyak cara dan jalan untuk mengenal Allah. Selanjutnya Imam Ar-Rifai membagi tingkatan orang yang mengenal Allah itu atas 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang mengenal Allah dari kalangan awam atau kalangan umum. Mereka mengenal Allah melalui kabar dalam menuhankan Allah dan membenarkan kabar yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebagian dari mereka mengotori dengan perbuatan dosa dan maksiat, sehingga mereka hidup di dunia dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka kelak akan celaka kecuali Allah merahmatinya. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah orang yang mengenal Allah melalui dalil-dalil. Mereka adalah orang yang berakal cerdas. Keyakinan mereka bertambah setelah mengkaji dalil Al-Quran dan hadis. Jalan yang mereka tempuh tergolong jalan kebaikan, tetapi mereka terhalangi untuk dekat dengan Allah karena mereka hanya sebatas mengetahui dalil-dalil untuk mengenal Allah. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mengenal Allah melalui kuatnya keyakinan mereka, dan mereka adalah orang khusus atau orang pilihan. Keyakinan mereka tetap kokoh dan kuat, sudah tidak tergambar lagi dalil-dalil bagi mereka. Dalil mereka yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan imam mereka adalah Al-Quran. Hati mereka bersih dan bercahaya. Pengetahuan hamba terhadap Rabb-nya berbanding lurus dengan mahabbah, roja, penuh harap, khauf, rasa takut, tawakal, dan berbagai amalan hati seorang hamba. Semakin buta seorang hamba kepada penciptanya, maka semakin lalai dan durhaka ia kepadanya. Sebaliknya, semakin besar pengetahuan seorang hamba kepada Rabb-nya, maka semakin ia taat dan tunduk kepadanya. Pengetahuan dan ilmu tentang Rabb-nya ini pun akan membuahkan amal, yakni ia akan beribadah kepada Rabb-nya dengan sebaik-baik ibadah melalui amalan lisan dan anggota badan. Dan jika ia mencapai tingkatan ilmu dan amal tertinggi, maka ia akan beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Kita perhatikan hubungan keduanya, ma'rifatullah dan ibadah,
dengan ujian, bahwasanya ujian itu turun dari atas langit dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang ada di bawah untuk membedakan dan memisahkan antara hamba yang beriman dan hamba yang kufur. Ujian yang 4 macam tersebut kemudian menghampiri hamba. Barang siapa yang menyambut ujian tersebut dan menegakkan atas dasar ilmu dan imannya kepada Rabb-Nya, maka ia menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah ini berasal dari hamba Allah yang ada di bawah dan ditujukan kepada Rabb-Nya semata yang ada di atas. Adapun mereka yang mengabaikan keempat ujian tersebut, maka baginya dosa dan penderitaan, karena ia sejatinya telah lalai memelihara benih kehidupan yang mana buahnya adalah kebahagiaan sejati. Demikianlah barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami limpahkan kepadanya kehidupan yang baik, kata Allah, imbalan dan buah yang hanya bisa dinikmati oleh manusia-manusia pilihan, yaitu manusia yang menegakkan amal soleh yang dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan memberikan jaminan kepada mereka berupa kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat, dan sebaliknya kebahagiaan hakiki ini tidak mungkin diberikan kepada mereka yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah indahnya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan keadaan orang-orang mukmin yang menjadikan setiap ujian baik perintah dan larangan maupun nikmat dan musibah sebagai ladang amal soleh, di mana buahnya adalah kebaikan dan kebahagiaan hidup baginya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu mengandung kebaikan, dan hal ini tidaklah ditemukan kecuali pada diri seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur sehingga hal itu baik baginya. Sebaliknya, jika ia mendapatkan keburukan, maka ia bersabar dan hal itu pun baik baginya. Demikianlah akhir bagi mereka yang menegakkan tujuan penciptaan mereka. Namun yang menjadi masalah, seringkali kita salah memahami makna kebahagiaan hidup ini. Sebagian manusia memahami bahwa kebahagiaan hidup di dunia itu haruslah berupa kehidupan yang terus-menerus tenang, lancar, tanpa hambatan dan tanpa bala musibah yang menghimpit dada dan mendatangkan kesedihan mereka. Mari kita renungkan lagi hal ini. Telah sampai kepada kita janji Allah bahwa buah amal soleh bagi seorang hamba adalah kebahagiaan hidup. Namun perlu kita pahami bahwa kebahagiaan hidup yang hakiki adalah ketika seseorang telah mencapai tempat yang penuh dengan kenikmatan abadi yang tidak diselingi kesedihan sama sekali, yakni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita hidup di dunia, selama kita masih bernyawa, maka kita dan seluruh manusia pasti akan menemui ujian-ujian dalam setiap etape kehidupan kita. Bahkan di alam kubur dan padang mahsyar sekalipun, manusia masih merasakan penat dan kelelahan. Akan tetapi yang membedakan orang yang mukmin dan orang kafir adalah ketika menghadapi ujian-ujian tersebut, Allah akan membersamai orang-orang mukmin sehingga ujian itu menjadi ringan baginya. Zat yang maha besar dan maha kuasa atas segala sesuatu berada di sisinya, sehingga ujian sebesar apapun akan terasa kecil bagi seorang mukmin. Sebaliknya, Allah akan membiarkan dan meninggalkan orang-orang kafir bersendirian ketika mereka menghadapi ujian-ujian yang ada, sehingga ujian kecil pun akan menjadi besar dan berat bagi mereka. Tentu kita sudah mendengar bahwa di surga selain kenikmatan-kenikmatan yang ada, juga ada tambahan padanya, yakni para penduduk surga akan melihat wajah Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Dan ini adalah puncak kenikmatan dan kebahagiaan bagi seorang hamba yang tidak ada taranya dan tidak ada bandingannya. Maka seorang hamba yang beriman akan menjadikan pertemuan dengan Rabb-Nya sebagai momen yang paling ia nantikan, sebagaimana seorang pencinta merindukan pertemuan dengan orang yang ia kasihi. Maka seorang hamba yang beriman memiliki kesadaran penuh akan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan padanya. Dia adalah zat yang paling menginginkan kebaikan dan kebahagiaan baginya, zat yang berlari padanya ketika ia datang dengan ketaatan,
tobat dan tangis penyesalan atas dosa-dosa yang telah menghitamkan hati. Zat yang telah menunjukkan jalan kebenaran serta memberinya taufik dan hidayah agar bisa tegar di atas jalan itu hingga datangnya hakul yakin. Demikianlah dua buah kenikmatan yang tidak pernah terbetik di hati, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak mampu diimajinasikan oleh akal manusia, yakni surga dan wajah Allah Azza wa Jalla. Dengan pengenalan seorang hamba terhadap Allah disusul dengan sambutan sang hamba terhadap ujian-ujian kehidupan sembari merealisasikannya menjadi ibadah, dan kisahnya berujung bahagia dengan perjumpaan sang hamba dengan Robnya. Lillahi billahi ilallahi, karena Allah ikhlas bersama Allah i'tiba dan menuju bertemu Allah, maka benarlah kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin kita ingin dekat dengannya, dan semakin kita ingin bertemu dengannya. Demikianlah permisalannya. Hanya hamba yang benar-benar mengenal Robnya lah yang kemudian bisa mengenalinya, dan hanya hamba yang benar-benar mengenali Robnya lah yang dapat menemuinya tanpa hijab dan tanpa perantara di surga yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Maka jika surga dan wajah Allah adalah ganjarannya, maka tentu ujiannya tidak semudah yang dibayangkan. Dalam hukum kebiasaan manusia berbunyi, semakin besar keuntungan yang akan diraih, maka semakin besar usaha yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, ketika Allah Ta'ala menciptakan surga, Dia liputi surga itu dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa manusia. Sebaliknya, ketika Allah Ta'ala menciptakan neraka, Dia liputi neraka itu dengan hal-hal yang disenangi oleh jiwa manusia. Maka bersama dengan ujian yang Allah turunkan kepada hamba tersebut, Allah bekali manusia dengan hati yang di dalamnya terjadi pertempuran antara keimanan dan hawa nafsu, antara bisikan malaikat dan rayuan setan, serta antara ajakan kepada kebaikan dan keburukan. Demikianlah ujian dan kesulitan yang harus kita hadapi untuk meraih surga Allah Azza wa Jalla. Maka ingatlah selalu dalam setiap titik perjalanan hidup kita bahwa di balik beratnya ketaatan dan ibadah yang kita lakukan, ada surga Allah yang sedang menunggu, sedang menanti kita. Sebaliknya, di balik kelalaian dan memperturutkan hawa nafsu, ada neraka yang menanti kita yang Allah sediakan untuk kita. Demikianlah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.